Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada hari ini saya, Sanita Winarta, berharap semua kita dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Dan kita mau bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, mengingatkan kita, menghibur kita. Bagaimanapun keadaan kita, Dia tetap setia kepada kita. Dan pada hari ini, mari kita buka hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia dengan sepenuh hati kita. Amin. There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart's become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Sama-sama kita nyanyikan. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. By your presence, Lord. By your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your goodness. Let us experience
glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. By your presence, Lord. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur selalu,
karena Kau Allah, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala kemuliaan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu tiada Tuhan seperti Engkau, tiada Tuhan sebaik Engkau. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami hanya menyaksikan kebaikan Tuhan. Dari kami bangun tidur sampai kami beristirahat, kami ingin menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after me. Your goodness is running
is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, kami akan selalu menyanyikan lagu kebaikan-Mu ya Tuhan. Sejak kami bangun sampai kami tidur kembali, hanya kebaikan-Mu yang kami lihat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman Sitris sekalian, kembali lagi bersama saya Rini Kurniawati dalam sharing persembahan. Pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Pada hari ini, saya ingin bersama-sama mengajak kita semua untuk mempelajari apa itu makna persembahan. Ada 3. Yang pertama, yang kita harus ingat, Tuhan tidak pernah menuntut kita apa yang kita punya ataupun apa yang tidak punya. Maksudnya adalah, banyak orang kadang-kadang ketika memberikan persembahan, dia merasa minder. Karena merasa, aduh, pemberian saya terlalu kecil nih. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang ketika memberikan persembahan, dia merasa congkak karena mereka bisa memberikan lebih banyak dibandingkan orang lain. Namun kita perlu ingat satu hal, Tuhan tahu kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita dapat memberikan lebih atau ketika kita memberikan secukupnya, bukan berarti itu yang harus kita banggakan. Tetapi kita harus berpikir kita adalah satu gereja, maka yang memberi banyak melengkapi yang memberi sedikit, sedangkan yang memberi sedikit juga melengkapi yang memberi banyak. Itulah yang membuat kita kuat sebagai gereja. Yang kedua, persembahan berbanding lurus dengan anugerah Tuhan. Yang kita harus ingat, ketika kita memberikan persembahan, motivasi kita bukan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi kita harus memberikan dengan kerelaan hati, karena Tuhan telah memberikan anugerah dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan, atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, jagalah sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan.
Jadi Tuhan tahu sekali, Tuhan dapat menilik hati kita, motivasi kita ketika kita memberikan persembahan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik juga untuk kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena pada hari ini Tuhan kembali Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk mempersembahkannya kepada gerejamu ya Bapa. Tuhan tolong pimpin Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang masih belum dapat memberi Tuhan. Tuhan berkati kami semua ya Bapa, agar persembahan ini dapat menjadi harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Kami selalu mendoakan untuk setiap saudara yang pada saat ini ikut bagian di dalam menonton dan juga beribadah, selalu dijaga oleh Tuhan, dilindungi dari segala yang jahat, dan percaya dijaga roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam keadaan yang baik sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Nah, di hari ini saya mempunyai kerinduan untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan mengenai kelihatan baik bagi Roh Kudus dan bagi kita. Kenapa ini menarik? Karena seringkali apa yang kelihatan baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan atau bagi Roh Kudus. Nah, apa yang baik bagi Tuhan pasti baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kedekatan dengan Roh Kudus kita bisa lihat sekali dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana para murid-murid, para rasul-rasul yang dipilih, yang mendekat pada Yesus, 12 murid-murid yang telah diutus dan dikatakan sebagai rasul, itu melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat. Dan gereja berkembang dengan sangat luar biasa sekali. Karena bukan hanya saja mereka itu mendatangi dari kota ke kota dengan kabar baik, dengan berita Injil, bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib dibangkitkan dari kematian dan hidup kembali dan menjadi jalan akses untuk kita semua. Itu yang diberitakan itu menyelamatkan banyak orang. Dan bukan hanya menyelamatkan banyak orang saja, tetapi juga berita mengenai kasih karunia, mengenai hal yang menggembirakan ini juga membuat orang itu mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kedekatan para murid-murid dengan Roh Kudus itu benar-benar memerdekakan mereka. Dan ada banyak kuasa dan mujizat. Nah, kita rindu sekali di dalam zaman modern ini untuk kita bisa dekat dengan Allah Roh Kudus. Bukan saja kita dibaptis Roh Kudus, tapi kita mau untuk mempunyai relationship yang lebih dekat, lebih deeper. Nah, kalau kita lihat perhatikan dalam Kisah Rasul 15 ayat 28, it seemed good to Holy Spirit and to us, the apostle, not to burden you with many other things dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dalam bahasa Indonesia yang menarik dikatakan adalah keputusan yang baik bagi Roh Kudus dan bagi kita para rasul untuk tidak membebani jemaat-jemaat di Antioquia, di Kilikia, dan di Silisia untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena ada orang-orang yang datang dari Antioquia yang nggak diutus, yang mengatakan mereka kalau untuk diselamatkan harus disunat. Padahal itu nggak pernah mereka diutus. Jadi itu surat berita itu dari rasul-rasul, mereka berkumpul bersama dan menyatakan hal ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa rasul-rasul ini mendekat dengan Roh Kudus dan Roh Kudus mendekat pada mereka. Dibuatnya menjadi equal. Itu satu privilege, satu hak istimewa luar biasa sekali kita menjadi mitra kawan sekerja Allah. Dan memang ini menggenapi daripada Mazmur 8 ayat yang kelima, ayat yang keenam dikatakan demikian. Namun engkau telah membuatnya manusia hampir sama seperti Allah dan telah mahkotainya manusia dengan kemuliaan dan hormat. Nah, Bapak Ibu kita ini diberikan kemuliaan dan hormat. Tahu kan sudah? Tapi karena kita berdosa, kita telah hilang kemuliaan itu. Coming short of the glory dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita kehilangan kemuliaan. Tapi Tuhan mau kita ini kembali dipulihkan kemuliaan itu. Ayat yang ke-6, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah engkau letakkan di bawah kakinya. Amen. Jadi everything is already under, di bawah kaki kita, saudara. Dan Tuhan mau untuk kita menjadi mitra kawan sekerja Allah ini menyadari privilege ini. Dan para rasul ini bisa memberikan pandangan Allah. Dikatakan it is good. Jadi mereka bisa mempunyai pikiran dan perasaannya Roh Kudus. Bukankah itu hal yang hebat, saudara?
Artinya apa? Kita ini bergaul, kita ini punya companion, kita ini bisa dekat dengan Allah. Ya. Waktu kita ini exchanging, waktu kita ini bergaul. Nah, saudara, kalau mau dekat dengan orang, pasti kan saudara akan berkomunikasi ya, dekat ya. Ada companionship sama-sama. Kan nggak mungkin, contohnya, kalau saudara pergi, contohnya saja, kalau pergi naik pesawat 12 jam dari Jakarta ke KLM, pasti saudara akan ngobrol ya dengan orang sebelahnya itu ya, kecuali kalau orang di sebelah pasang earphone, nggak mau diajak ngobrol atau baca buku ya, lain soal. Tapi biasanya saudara kalau dalam perjalanan selama 12 jam, saudara akan ngobrol ya tuh, dari hal-hal yang biasa. Nah, obrolan kita bisa cuma on the surface. Contohnya apa on the surface, pada permukaan? Halo, apa kabar? Baik. Itu nggak ada lebih dalam. Tapi lebih dalam lagi, orang itu mulai menyatakan pendapatnya. Ya, oh iya, menurut pendapat saya. Tapi lebih dalam lagi hubungan kita, keintiman kita, sewaktu seseorang yang kita ini ingin dekat dengannya, mulai menyatakan pendapatnya, tanpa takut kita marah. Lebih dalam lagi, ini yang saya mau katakan level seperti ini adalah, sewaktu kita, ya, sewaktu orang yang dekat dengan kita, atau Roh Kudus mengatakan kepada kita mendengarkannya, dan kita mau berubah sesuai dengan apa yang dia bagikan, tanpa menjadi marah. Karena inti daripada perkembangan kita, jalan kita sama Tuhan, dikatakan Amos 3:3, berjalankan dua orang bersama-sama jikalau belum pernah ada persetujuan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, bagaimana mungkin dua orang berjalan bersama-sama ke arah yang disetujui kalau belum pernah ada percakapan. Nah, jadi kita perlu setiap harinya itu untuk berkomunikasi dengan Allah Roh Kudus. Nah, satu hal untuk kita berdoa. Biasa orang berdoa itu bicara sama Tuhan, aktif ya. Tapi ketahuilah bahwa doa itu bukan monolog satu arah, tapi dialog dua arah. Kita berkata kepada Allah, dan Allah berkata kepada kita. Nah, Tuhan mau kita ini mempunyai dialog. Dan kalau kita mempunyai dialog, itu kita menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab Efesus, pray without ceasing. Berdoalah setiap waktu tanpa henti-hentinya. Maksudnya apa? Waktu kita bicara dengan Allah, maka Allah Roh Kudus akan berbicara kembali kepada kita. Nggak harus melalui kata-kata, tetapi bisa melalui gambar, melalui situasi, keadaan. Nah, dalam konteks Kisah Rasul 15, tadi ayat 28, para rasul itu bisa mengerti pikiran dan perasaan Roh Kudus. Bahkan bisa mengatakan, padahal nggak dikatakan demikianlah firman Tuhan, atau Roh Kudus berkata enggak. Tapi mereka bergaul dekat sehingga bisa mengerti apa keinginan Roh Kudus. Nah, contohnya, saya mendekat dengan istri saya, kita telah menikah. Dari tahun 92, mereka sekarang 29 tahun. Tahun depan kami merayakan yang ke-30 tahun. Nah, kalau istri saya nggak usah bicara, dia hanya, kalau saya nawarin dia sesuatu, dia alisnya begitu, saya ngerti apa yang dia inginkan atau nggak mau. Karena setelah menikah dan dekat sama dia. Tapi kalau saya bergaul sama dia 34 tahun yang lalu, saya belum dekat, waktu dia alisnya diangkat, saya nggak ngerti. Mungkin saya teriak, hah, gitu. Mohon maaf, apa, permisi. Nah, tapi kalau udah mendekat, kita akan tahu mengenai keinginannya. Contohnya aja, gitu. Saya bisa tahu baju apa yang akan dipakai itu akan membuat dia menarik. Dia punya baju yang warnanya umpamanya warna merah umpamanya. Dan saya tahu itu akan menarik sama dia seperti apa. Dan saya bisa katakan sama dia, honey, saya panggil dia honey, it seems good to you. Ya. Ini katanya bagus bagi kamu, dan saya juga jadi bangga kalau dia memakai umpamanya baju seperti itu. Atau saya membawakan makanan sesuatu yang dia sukai, maka matanya akan berbinar. Sebelum dia mengucapkan kata apapun, saya tahu. Ya. Serta mengambil posisi, saya mengerti perasaan dan pikiran dia. Nah, kita perlu mengerti akan perasaan dan pikiran Roh Kudus. Karena dalam Efesus dikatakan, jangan dukakan Roh Kudus. Do not grieve the Holy Spirit. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus itu ada Allah yang ada di bumi ini, dan dia adalah pribadi. Dia itu lembut. Dia punya keinginan, dia punya kerinduan. Dan semakin kita mau mendekat kepada dia, semakin kita nggak mau mendukakan dia. Betul kan? Kalau Anda mencintai seseorang, pasti Anda ingin membuat dia menjadi senang, jadi tertawa. Bukan untuk mendukakan, membuat menangis, atau membuat sedih. Itu bukan ciri orang yang mencintai. Jadi saya percaya kalau kita nih cinta, dekat dengan Roh Kudus, kita mau ada hal-hal yang dalam, bahkan mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu sangat penting untuk kita bisa mengerti. Dan untuk kita punya keintiman, kedekatan dengan Roh Kudus seperti para murid-murid dan para rasul, kita perlu meluangkan waktu yang berkualitas untuk kita bisa berbicara, berkomunikasi, dan berbincang. Maka dia akan bisa berbicara banyak kembali kepada kita. Itulah doa.
dua arah seperti itu. Nah, apa yang normal bagi murid-murid di gereja perjanjian baru pada masa rasul ini udah langka. Itu sebabnya saya mau revive, membangunkan kembali. Saudara sebagai orang percaya di zaman sekarang ini bisa mendengar suara kudus. Karena di dalam Yohanes 10:27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Suara yang lembut di dalam hati kita. Suara yang bisa menerangi firman Tuhan. Nah, suara itulah yang saya mau sharing pada setiap dari saudara. Karena suara yang membebaskan kita. Yang akan membawa kita ke dalam level dimensi yang lebih dalam lagi. Amin. Nah, 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan di sini, karena Roh Kudus menyatakan hal-hal yang dalam melalui Roh. Karena Roh menyelidiki segala sesuatu. For the Spirit search all things dalam bahasa Inggrisnya. Nah, banyak orang Kristen yang punya Roh Kudus dalam hidupnya, tetapi tidak bergaul dekat dengan Roh Kudus. Itu rugi. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memberikan pewahyuan, pernyataan akan hadirat Yesus. Jadi hadirat Yesus, pribadi Yesus itu akan lebih real sewaktu Roh Kudus itu dekat dengan kita dan kita dekat dengan Roh Kudus. Jadi banyak orang ingin kenal Tuhan tapi hanya di pikiran. Tapi hatinya itu masih belum mengenal Tuhan. Sedangkan Bapak Ibu kita bisa tahu bahwa dalam hati kita lah. Di dalam Yohanes dikatakan waktu kita menerima Yesus dikatakan out of the belly, out of your being itu shall flow. Itu akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Maka di situ saudara bisa bayangkan kalau aliran hidup, kalau air roh itu, saudara itu akan tahu orang ini mempunyai kehidupan roh yang kuat. Saudara nggak akan pernah bisa ngantuk. Akan selalu exciting, ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, saya ingat sekali ada adventure pengalaman saya yang dalam dengan Roh Kudus. Saya masih ingat sekali waktu saya mengalami itu di Yogyakarta. Saya bersama dengan Pastor Keith Edwards itu datang ke sebuah gereja dan membuat seminar di sana. Dan kebaktian baru mulai, puji-pujian baru selesai. Saya ke depan menerjemahkan dan di situ saya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus yang tangible, yang manifest, yang bisa dirasakan dengan panca indera. Baik secara jiwa, secara tubuh saya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Dan di situ tiba-tiba ulu hati saya seperti terhenyak dan saya jatuh menangis. Pastor Kit dia diam, ada satu hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi nggak sempat khotbah lagi, baru 5 menit pertama dan dikasih altar call, kasih panggilan. Berapa banyak dari mereka yang mau untuk mengisi gereja? 50 orang muda maju ke depan semuanya. Dan mereka dijamah Tuhan tanpa kita menumpangkan tangan, mereka bisa terjerembat kanan kiri. Saya belum pernah melihat pengalaman seumur hidup seperti itu. Jadi orang jatuh seperti udang begitu. Wow, dan hadirat Tuhan dan mereka hanya menangis dan minta ampun akan Tuhan dan mereka mau diutus. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Nah, itu pengalaman yang dalam dengan Roh Kudus. Dan saya masih ingat sekali juga ada banyak pengalaman-pengalaman yang lain dan itu dibangun ya. Jadi kita punya kehidupan doa kita, our closed prayer life, kehidupan doa kita pribadi, itu akan di-reveal dalam kehidupan kita depan publik penuh dengan kuasa. Jadi jangan sampai kita hanya berbicara tapi nggak ada kuasa. Itu sebab Paulus berkatakan kepada jemaat Korintus, aku datang bukan dengan perkataan yang hikmat manusia, tapi aku datang dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itu saudara, waktu kita datang, itu ada mujizat, ada hal-hal yang luar biasa, rahasia hatinya orang itu dinyatakan, ya nggak mungkin melalui pikiran-pikiran manusia. Itu sebabnya kita perlu masuk dalam dimensi Roh Kudus yang lebih dalam. Amin, saudara. Dan banyak orang mengatakan begini, oh, kalau saja saya bisa hidup pada zamannya Yesus ada di Galilea, alangkah menyenangkannya di situ bersama dengan Yesus melihat mujizat 2 roti, ya 5 ikan di situ, dan bisa berikan makan pada 5.000 orang. Alangkah wonderful, alangkah luar biasa. Tidak, saudara. Not so. Karena zaman sekarang ini, Yesus berkata, kalau engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Dan Roh Kudus akan menyatakannya kepada kita. Dalam Yohanes 14 dinyatakan demikian, dan juga Yohanes 16 dikatakan, dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu, segala kebenarannya. Bahkan apa yang Yesus tidak lakukan, itu akan dinyatakan kepada kita zaman sekarang ini. Nah, kita lihat contohnya ya, ada orang yang nggak berjalan sama Yesus tapi mempunyai dimensi roh yang dalam. Contohnya Paulus. Paulus tidak
berjalan bersama dengan Yesus secara fisik. Tetapi Paulus itu membangun kehidupan dimensi yang dekat dengan Allah Roh Kudus. Bahkan Petrus itu salah satu murid, salah satu rasul yang dekat dengan Tuhan, mengatakan di dalam suratnya, di dalam 2 Petrus, yaitu dikatakan dalam 2 Petrus bahwa apa yang ditulis oleh Paulus itu sulit difahami karena begitu mendalam, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat ya, meskipun Paulus tidak pernah berjalan dengan bersama Yesus, tapi dia bisa kenal dan mempunyai pewahyuan yang dalam mengenai Yesus. Itu Bapak Ibu sangat penting sekali bagi kita untuk mempunyai dan membongkar ya hal-hal yang tersembunyi itu. Jadi dikatakan juga di dalam Amsal 25 ayat yang kedua, dikatakan di situ bahwa kemuliaan Allah yang menyembunyikan, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita ini adalah imamat yang rajani? Artinya apa? Kita ini mempunyai peran raja. Raja itu apa, saudara? Mendeklarasikan, menyatakan mandat, memperlebar kerajaan Allah. Dalam hal ini Allah kita yang kita nyatakan kuasanya. Nah, tapi kita nggak bisa mendeklarasikan sesuatu yang punya kuasa kalau kita nggak mencari Tuhan. Nah, pewahyuan yang dalam itu nggak dinyatakan pada orang Kristen yang mencari Tuhan yang casual, yang biasa-biasa aja. Tidak. Tuhan mau kita nih mencari Dia. Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, "Jikalau engkau mencari aku, maka engkau mendapatkan aku. Jikalau engkau mencari aku dengan sepenuh hati." Nah, Ibrani 11 ayat 3 juga dikatakan apa? Bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita perlu sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mencari Dia, maka kita nggak akan mendapatkan. Nah, itu hal yang pertama. Roh Kudus mengajak kita untuk kedalaman di situ. Mari kita mau untuk taat, saudara. Taat. Ya. Bahkan di dalam kitab Ayub dikatakan, Tuhan itu selalu mengajak kita. Dikatakan Ayub 7 ayat 17-18, "Apakah gerangan manusia sehingga dia engkau anggap agung dan engkau memperhatikan? Sehingga engkau datangi setiap pagi dan engkau menguji setiap saat." Jadi Tuhan ini mengetuk kita. Mengetuk kita. Tapi seringkali yang menyangkal untuk kita ini mau bergaul adalah kedagingan kita. Nah, seringkali sewaktu kita ini mau untuk bergaul dengan Roh Kudus, kita mau ke dalam soliter, ke dalam saat yang tenang, daging ini ya memberontak. Kenapa? Sebab waktu kita ini mulai diam, kita ini mulai silence before God, kita ini mulai tenang depan Tuhan, maka kita mulai kelihatan apa yang chaos, apa yang berantakan di dalam kita. Jadi sebenarnya kalau kita bisa meredakan ya jiwa kita, panca indera kita, maka kita akan bisa mendengar apa yang Roh katakan. Tapi kalau kita bisa menenangkan roh kita, maka kita bisa mendengarkan apa Roh Kudus katakan. Seperti itu. Nah, itu sudah dibagikan mengenai minggu lalu. Tapi kembali saya mengingatkan, kita perlu untuk bisa saat-saat yang tenang. Kalau bahasa Indonesianya, di dalam orang Kristen bisa saat teduh. Seperti itu ya. Dimana kita ini tenang, teduh. Dan di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Dalam tinggal tenang, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Suara yang kecil, the inner small voice itu perlu bagi setiap dari kita. Nah, itu saya mau dorong setiap dari saudara untuk mengajak yang ke dalam. Karena it is a good thing for us, adalah hal yang baik untuk kita nih mempelajari hal-hal yang dalam mengenai Allah. Saudara, firman, ya, word without the spirit is information. Jadi firman doang, kita baca firman, tapi tanpa ada hembusan Roh Kudus, itu hanya informasi. Tetapi kalau roh saja tanpa ada firman, itu inspirasi. Tetapi kalau firman dan roh kudus, maka akan terjadi namanya transformasi, terjadi ciptaan, creation. Nah, Anda bisa lihat contohnya banyak sekali. Salah satunya di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan pada saat bumi belum berbentuk dan karena masih gelap dikatakan Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang. Kejadian 1 ayat 3 maka Allah berfirman jadilah terang dan jadilah terang. Jadi Anda lihat Roh Kudus gitu dikatakan di situ, ya hovering. Anda tahu hovering itu sedang menanti-nantikan. Waktu ada firman yang diucapkan dari mulut Allah, maka Roh Kudus bekerja. Dengan kata lain begini, Roh Kudus itu bekerja dengan dahsyat sewaktu ada firman yang hidup. Dan dia akan bekerja dengan dahsyat. Jadi kita nggak bisa hanya klaim sembarangan firman, baca firman tanpa percaya. Nah, saya lihat ada orang-orang yang klaim menyatakan firman Tuhan, deklarasi. Tapi itu bukan dari kedalaman, rohnya nggak memberikan kesaksian. Itu nggak memberikan dampak iman, kepercayaan, confidence yang kuat bagi saudara. Nah, saya mau setiap dari saudara, suatu mendeklarasikan firman Tuhan,
itu ada hembusan Roh Kudus, ada suara Roh Kudus, itu akan terjadi. Seperti itu. Itu sebabnya tidak usah heran ya, waktu di dalam Kisah Rasul 3, waktu Petrus dan Yohanes pada jam 3 sore, waktu dia mau untuk pergi untuk berdoa. Anda perhatikan ya, waktu pergi berdoa di pintu gerbang Bait Indah situ ada seorang yang dikatakan lumpuh sejak lahir, dan dia mengangkat tangannya minta sedekah. Lalu dikatakan apa oleh Petrus? Dikatakan apa? Emas dan perak aku tidak punya, tapi aku punya, aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus dari Nazaret, bangkitlah. Anda lihat, dia mengucapkan firman singkat, nggak panjang-panjang. Dan orang yang lumpuh itu, saudara, di pintu bergerbang itu langsung bangkit dan berjalan. How powerful! Saudara mau kan melihat kejadian seperti itu? Ya, hal-hal yang udah lumpuh. Ada banyak hal-hal yang lumpuh, saudara, yang menantikan jamahan Tuhan. Jadi ada orang yang datang ke gereja, ini adalah gambaran rohani, ada orang yang datang ke gereja tapi nggak masuk, karena dirinya merasa lumpuh. Dan itu perlu jamahan Tuhan, dan kita perlu mengucapkan firman, Roh Kudus bekerja. Itu sangat dahsyat. Nah, saya mengalami dimensi seperti itu waktu kali saya pergi ke Canberra, ya. Dan waktu saya lagi berbicara, tiba-tiba saya melihat di gambaran ada majalah, dan orang yang saya lihat pandang itu namanya di situ. Saya panggil namanya dia, Rene. Saya bilang, saya melihat kamu di majalah, dan kau akan berkeliling, dan kau akan merubah parlemen. Nggak nyampe 2 bulan, orang ini betul, dia interior designer, dia memenangkan juara desain seluruh Australia nomor 2. Kemudian dia dikirim ke Italia untuk belajar. Dan setelah dia belajar dari Italia, dia kembali, dia menjadi desainer yang terkenal, dia merubah banyak hal-hal di Canberra. Dan itu saya tahu itu bukan dimensi pikiran, ini karena orangnya ganteng atau orangnya gimana, mukanya kotak, tidak. Itu Roh Kudus yang telah saya mendekat kepadanya, menyatakan kehendaknya, dan betul keinginan Tuhan itu dinyatakan. How awesome. Nah, saya berdoa untuk setiap dari kita bisa mempunyai dimensi roh yang lebih dekat kembali, yang lebih dekat lagi, dekat dengan Tuhan, dan kita diubahkan. Nah, saya percaya kalau kita mendapatkan hal-hal yang dari Roh Kudus yang dinyatakan kepada kita bisa lakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap orang pada saat ini bisa mempunyai alasan yang lebih kuat untuk bisa mendekat dengan Engkau. Allah Roh Kudus penuhi setiap kami, tarik kami selalu supaya kami bisa mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kalau ada orang yang jauh dari Tuhan, yang membuka hatinya menerima Yesus, sudah bisa buka hati saudara dan minta Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan minta untuk Anda dipenuhi oleh Roh Kudus supaya Anda bisa mengenal pribadi Yesus yang lebih dalam lagi. Pada saat ini biar dijamah dan dikuduskan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Angkat tangan saudara pada saat ini. Aku mengucapkan berkat untuk setiap saudara. Pada saat ini berkat daripada Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir dalam hidup saudara. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Aku ucapkan berkat. Berkat yang berkelimpahan, berkat untuk mengenal Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Markus Simanjuntak, masih tetap dalam dimensi Roh Kudus. Tuhan berkati setiap saudara. Amin.